Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kembali kita berjumpa dalam renungan, kita sehat, kita kuat. Salam sejahtera buat semuanya dimanapun saudara berada. Mari kita pujikan Tuhan, memuji Tuhan, kita pujikan firman-Mu berkata kau besertaku. Firman-Mu berkata kau besertaku. Amin. Kami percaya firman-Mu menyertai anak-anak-Mu Bapa, dimanapun mereka berada dan siapapun dia. Amin. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. ku tak menyerah, kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tangan-Mu, aku berserah, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari kita sembah Dia. Engkau yang ku nantikan Tuhan, Engkau yang ku sembah, Engkaulah Raja kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa terima kasih, Engkaulah Raja kami. Haleluya.
sembah. Haleluya, haleluya. Glory bagimu Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, hari ini kami masih bisa untuk mendengarkan firman-Mu lagi. Engkau adalah kekuatan kami, benar-benar Engkau kekuatan kami Bapa. Terima kasih ya Allah Roh Kudus, terima kasih kemurahan yang besar Tuhan yang Kau berikan bagi kami Bapa, yaitu kami boleh bersimpuh di bawah kaki-Mu untuk mendengarkan setiap kebenaran firman-Mu. Terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih. Dan hanya di dalam nama Yesus hamba-Mu berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita masuk dalam firman Tuhan ya. Hari ini judulnya benar bukan berarti tidak ada masalah. Berarti sekalipun Tuhan benarkan tetap ada masalah. Jangan terkejut, jangan sampai kaget gitu. Saya mengambil dari 2 Raja-Raja 15. Yuk kita baca ayat 1. Arya Raja Yehuda dalam tahun ke-27 zaman Yerobeam Raja Israel anak Amasya Raja Yehuda menjadi raja. Ia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja. Jadi pengangkatan raja ini dia masih berusia 16 tahun. Dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yeholia dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Jadi pemimpinannya kepercayaan Tuhan itu panjang. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan tepat seperti yang dilakukan Amasya ayahnya. Jadi dari keturunannya memang benar di hadapan Tuhan. Namun demikian bukit-bukit pengorbanan tidaklah dijauhkan. Bangsa itu masih mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit itu. Jadi tidak tuntas sama sekali, mungkin kesukaran atau bagaimana ya. Maka Tuhan menimpakan tulah kepada raja sehingga ia sakit kusta sampai hari kematiannya. Dan tinggal dalam sebuah rumah pengasingan. Dan Yotam anak raja mengepalai istana dan menjalankan pemerintahan atas rakyat negeri itu. Berarti kalau kita tidak benar di mata Tuhan, Tuhan pun juga menghukum sekalipun raja itu berkenan di hadapan Tuhan. Kalau saudara hidup saudara sudah benar di hadapan Tuhan, saudara sudah dikenan oleh Tuhan. Tetapi kalau kita tidak bisa menjauhkan dari pengorbanan, bukit-bukit pengorbanan, keberhalaan, dosa, saudara pasti akan menikmati juga masalahnya. Amin. Jadi jangan sembrono dan sembarangan ya. Ketika kita dikenan oleh Tuhan, enak-enak aja aku aman. Itu tidak. Ternyata ketika engkau ada di dalam kejahatan, di dalam dosa, engkau pun juga dapat hukuman. Ini dihukum sampai mati loh. Selebihnya dari riwayat Asaria dan segala yang dilakukannya bukanlah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Yehuda. Itu di pasal 14 ayat 23 bisa dibaca. Kemudian Asaria mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya dan dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud. Maka Yotam anaknya menjadi raja menggantikan dia. Asaria. Ini pengangkatan Asaria. Begitu panjang dia berkenan di hadapan Tuhan karena dia mengikuti jejak ayahnya. Tetapi bagaimanapun dia tidak bisa menjadi seorang pemimpin yang tegas. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus tegas pada diri kita sendiri. Jangan lakukan dosa, jangan lakukan kejahatan, jangan lakukan kecongkaan, jangan lakukan yang tidak baik. Amin. Haleluya. Ketika engkau benar di hadapan Tuhan, maka berkat itu melimpah. Ketika engkau tidak benar di hadapan Tuhan, sakit penyakit pun Tuhan berikan, kusta diberikan kepadanya. Nah, di sini ada 4 hal yang mau saya katakan. Hadapi pergumulan dengan tenang dan berserah. Jadi kita nggak usah bingung, kita nggak usah gusar, kita nggak usah ragu. Waduh, kalau ini tak hapus ya, waduh nanti bagaimana? Jangan, kita harus tenang. Hadapi pergumulan dengan tenang dan berserah. Ketika orang dunia panik dan emosional, orang-orang yang benar pasti akan tenang dan berserah karena dia tahu kemenangan
Karena dia tahu masalah Tuhan izinkan sementara, tetapi di balik setiap masalah selalu ada kemuliaan, kemenangan dan perkara-perkara yang dahsyat. Nah, saudara mau percaya atau tidak percaya, orang-orang yang benar di dalam Tuhan, dia tidak akan gelisah, dia tidak akan takut dengan apa yang dia hadapi. Tenang dan tenang, karena semua yang terjadi itu Tuhan izinkan terjadi. Jangan, aduh bagaimana, tidak. Bapa, saya serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Hal ini terjadi karena seizin-Mu. Biarlah kehendak Bapa yang jadi. Saya percaya di balik semuanya ada rencana-Mu yang indah untuk aku. Setuju? Oke, haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Yang kedua, hadapi pergumulan dengan tetap kuat dan beriman. Jangan goyah imanmu. Orang-orang dunia ketika menghadapi masalah mudah sekali bermain-main dengan kuasa kegelapan dan percaya paranormal, lalu menghalalkan segala cara. Nah ini, saudara harus jangan seperti ini. Saudara sudah menjadi anak Tuhan yang memiliki iman percaya yang teguh, kokohkan imanmu. Jangan sampai kita, waduh hari Jumat apa ini, boleh gak masuk rumah, waduh boleh gak pernikahan, boleh gak tinggingan, boleh gak lamaran, boleh nggak, dan ini dan itu masih mempercayai, waduh hari apa ini kelahirannya, hari apa ini cupak pusernya, hari apa ini harus potong rambut dan kuku. Nah itu masih menyimpang. Ketika engkau sudah percaya, percayalah 100%. Kalau saudara mau diberkati, tapi kalau saudara nggak mau diberkati, terserah ya. Firman Tuhan hari ini begitu keras mengingatkan kepada kita. Sebagai hamba Allah, saya mau mengatakan kepada saudara, mari kita yang sudah dibenarkan melalui salib Kristus, ketika menghadapi masalah, kita harus tetap kuat dan beriman kepada Tuhan Yesus yang sanggup memberikan pertolongan dan jalan keluar bagi saudara. Jangan engkau menyimpang ke kanan dan ke kiri. Percayalah, setiap masalah dan pergumulan yang saudara hadapi, jangan pernah mencari jalan pintas, yaitu ke orang-orang pandai, orang-orang. Bukan berarti Tuhan gak punya kuasa, Tuhan izinkan semuanya itu terjadi. Tetapi masalahnya, pergumulanmu belum tentu selesai. Karena yang mengatur hidup saudara adalah Tuhan. Amin. Yang mengatur. Boleh Bu minta doa kepada hamba Tuhan, boleh, tetapi bukan meminta dan memaksa. Menyerahkan, biar kehendak Tuhan yang jadi dan diberikan kekuatan yang baru, sehingga dari kekuatan itu melahirkan satu kemenangan dan di sana ada jalan keluar. Haleluya. Halo, siap ya semuanya? Hal yang ketiga, hadapi pergumulan dengan hati yang penuh syukur dan sukacita. Waduh Bu, gimana? Ya, ketika orang-orang dunia menghadapi pergumulan cenderung emosi dan menyalahkan orang lain. Tetapi berbeda dengan orang benar. Ketika menghadapi pergumulan hatinya penuh syukur. Karena ia tahu bahwa di balik pergumulan selalu ada berkat Tuhan yang menyertai dan rencana Tuhan yang terindah. Berbeda, saudara harus berbeda dari orang-orang dunia ini. Bukan berarti saudara orang planet, bukan. Saudara adalah anak-anak Tuhan yang sudah ditebus dengan harga yang mahal di atas kayu salib, dan saudara sudah memperoleh kasih karunia, saudara sudah memperoleh kemurahan, dan kemurahan itu akan melahirkan kemudahan mencapai jalan keluar. Maka dari itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan, tetaplah engkau memiliki iman yang teguh, percaya dan tak tergoyahkan. Hadapi semua masalahmu dengan ucapan syukur dan bersuka cita. Hadapi pergumulan dengan tekun merenungkan firman Tuhan. Saya cuma meminta kita menjadi perenung firman Tuhan. Saya meminta saudara hidup dalam firman-Nya. Ketika saudara hidup dalam firman-Nya, terang itu akan terus bercahaya di hati saudara. Orang benar bisa saja berbuat salah dan jatuh dalam dosa. Bisa nggak? Bisa. Saudara dibenarkan tapi bisa. Untuk itu dia memerlukan pertobatan. Tuhan cuma meminta pertobatan, bukan pertomatan, tetapi pertobatan. Tetapi kadangkala sambil dia merenungkan firman Tuhan, dia mengerti bahwa Tuhan sedang mengajari dia sesuatu. Tuhan sedang melatih dan mendidik sesuatu. Sehingga semakin dia menghadapi pergumulan, semakin dia melihat kasih Tuhan yang dahsyat hadir sebagai guru, sahabat dan bapa yang bertanggung jawab baginya. Nah ini pergumulan dengan tekun merenungkan firman Tuhan. Ketika saudara dalam masalah, saudara bertanya, Bapak berbicaralah, jawablah saya dengan firman-Mu. Wow,
Dan Tuhan hadir loh. Dan Tuhan memberikan jawaban itu, Pak, aku takut menghadapi ini, Pak. Firman Tuhan datang. Jangan engkau takut, aku selalu ada bersamamu. Aku tidak akan pernah lepaskan tanganmu dan aku selalu menggandeng tanganmu. Ada kekuatan yang baru. Nah, di sini yang mau saya katakan, hiduplah saudara dengan firman itu. Karena di dalam firman ada kekuatan, di dalam firman ada jalan keluar, di dalam firman ada jawaban untuk masalah persoalanmu. Haleluya. Tuhan dahsyat, Tuhan baik buat kita. Biarlah renungan yang singkat yang bisa kita terima. Ini adalah wejangan secara khusus yang Tuhan berikan buat saudara. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita masuk dalam doa. Bapa, terima kasih, teguhkanlah Tuhan, kokohkanlah Tuhan. Berikan hikmat-Mu Bapa atas kami semuanya agar kami tidak tergoyahkan. Apapun yang menjadi masalah persoalan kami tidak mencari jalan pintas Tuhan. Tetapi kami tetap bertekun. Biarlah kehendak Bapa yang jadi, semua yang terjadi adalah Tuhan yang izinkan. Dan kami akan tetap setia Tuhan untuk merenungkan kebenaran firman-Mu siang dan malam. Karena kami percaya bahwa firman Tuhan bisa berkata-kata dengan kami. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih damai yang dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus boleh kami terima dengan sukacita. Kami akan tetap tekun, kami akan tetap belajar di dalam firman-Mu. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Terpujilah Engkau Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Diberkatilah anak-anak-Mu Bapa yang sudah mengikuti ibadah online dalam perenungan Kita Sehat Kita Kuat dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.